Revisi mendadak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau UU Minerba mengejutkan banyak pihak. Revisi keempat ini dilakukan secara senyap oleh Badan Legislasi DPR tanpa melibatkan seluruh fraksi dan tanpa partisipasi publik atau meaningful participation. Dalam revisi tersebut, DPR memang berdalih menyesuaikan dengan apa yang menjadi putusan MK atas perubahan UU Minerba sebelumnya. Namun anehnya ada tambahan norma baru yaitu izin usaha pertambangan atau IUP untuk perguruan tinggi. Meskipun DPR memiliki kewenangan untuk menambah norma baru, IUP ini akan diberikan bukan melalui skema lelang tetapi melalui skala prioritas. Ini persis dengan bagi-bagi tambang pada organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya. Proses pembahasan di Balik terus berlangsung meski pembahasan undang-undang ini menyerobot di tengah jalan, yang seharusnya menjadi kewenangan Komisi 12, yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Anehnya lagi, dalam revisi kali ini tidak semua anggota Balik mengetahui seluk-beluk revisi mendadak ini. Dr. Andreas Hugo Pereira, anggota Balik fraksi PDI Perjuangan, merasa heran dan tidak banyak tahu soal revisi ini. Kita semua pun heran, kok bisa ada sidang di Balik DPR tetapi anggota Baliknya nggak tahu? Apalagi nanti masyarakat yang berada jauh dari gedung DPR. Padahal kata Andreas, Balik sendiri berkomitmen bahwa pandangan publik itu penting untuk mengetahui apa yang harus dilakukan pada sebuah perundang-undangan. Namun demikian, Dr. Andreas mengaku sudah mendapat undangan di WA Group untuk rapat pleno pengesahan revisi Undang-Undang Minerba itu. Ya, pada hari Senin itu kan belum masih masa reses kan, karena pembukaan masa sidang itu hari Selasanya gitu, hari Selasa sehari berikutnya gitu. Sehingga memang dengan undangan itu ya kami pun bertanya di dalam WA Group kan, saling berkomunikasi gitu. Ini maksudnya gimana? Artinya RUU ini dari segi prosesnya itu tentu pasti menyalahi prosedur gitu. Prosedur pembuatan undang-undang atau revisi undang-undang. Yang berikut ya ini masih masa reses. Nah, sehingga ya kami bertanya saling berkomunikasi di situ. Nah, saya waktu itu ya memberikan pandangan dan memberikan komentar di situ bahwa bagaimanapun baik itu suatu rancangan undang-undang baru maupun revisi itu satu hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah perlunya mendengar pandangan dari publik tentang perubahan yang mau dilakukan gitu. Kalau ini menyangkut revisi undang-undang gitu, kebetulan ini menyangkut undang-undang Minerba. Jadi mendengar pandangan dari publik ini penting dan itu merupakan komitmen kita ketika Balik ini di dalam rapat-rapat awal periode sekarang ini untuk menghindari berbagai kecurigaan di publik bahwa ada hal yang tidak dipublish, tidak diberikan ruang pada publik untuk ikut memberikan pandangan gitu. Secara prosedur, menurut Andreas Hugo Pereira, jika ada revisi atau pembuatan undang-undang, maka dimulai saat masa sidang dibuka. Lalu rapat tiap komisi, kemudian rapat badan untuk menyusun agenda dalam satu periode masa sidang. Disitulah dibahas undang-undang yang menjadi prioritas. Nah, tahapan-tahapan ini tidak dilakukan pada revisi Undang-Undang Minerba kali ini. Kecacatan prosedur itu membuat di internal DPR sendiri banyak yang mempertanyakannya. Terkait perguruan tinggi yang diberikan IUP melalui revisi UU Minerba ini, Andreas Hugo Pereira mengatakan itu bukan wilayah kampus karena kampus memiliki 3 fungsi utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tidak semua kampus punya jurusan di bidang pertambangan. Karena itu, Andreas Hugo Pereira menilai argumentasi untuk memberikan kampus IUP tidak kuat. Juga kemudian nanti orang berlomba-lomba untuk dirikan ormas supaya bisa dapat izin tambang gitu kan. Juga perguruan tinggi. Berapa perguruan tinggi di Indonesia ini? Apakah semua perguruan tinggi mau diberikan ini? PTN berapa? PTS berapa? Justru kalau pertimbangannya untuk UKT, uang kuliah, bantuan untuk mahasiswa, justru perguruan tinggi kami di Floresan di NTT itu lebih butuh gitu daripada universitas
universitas besar di Indonesia ini gitu, di Jawa ini gitu. Jadi iya, udah banyak fasilitas kan kampus-kampus kami di luar Jawa, di Papua sana, di Maluku, di NTT, NTB, ya juga banyak di daerah-daerah yang memang ya membutuhkan bantuan untuk pendidikan tinggi ini gitu. Jadi memang menurut saya ya banyak catatan. Kalau memang mau diberikan bantuan libatkanlah di dalam penelitiannya untuk persiapan CSR-nya, berikan CSR itu masuk akal gitu kan dengan melihat pada reputasi dari kampus itu, kesiapan dari kampus itu untuk mengelola. Tapi bukan memberikan IUP. Kalau IUP itu kan ya menurut saya ya itu butuh profesionalitas. Pemerintahan Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang izin usaha pertambangan memberikan IUP pada ormas keagamaan. Beberapa ormas tampak menyatakan siap mengelola, di antaranya ada Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Skema pemberian tambang bagi ormas ini sama dengan perguruan tinggi, yaitu skema prioritas bukan melalui lelang. Padahal badan usaha lainnya harus melalui skema lelang. Atas pemberian tambang ini, banyak rektor perguruan tinggi menyatakan setuju termasuk forum rektor. Alasan mereka karena biaya pendidikan sangat mahal sehingga keuntungan tambang bisa membantu. Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Muhammad Nasih, mengatakan setuju dengan ulasan kampus dapat tambang. Pemberian izin tambang ini dianggap niat baik pemerintah yang harus dimanfaatkan sebagai solusi pembiayaan setiap perguruan tinggi. Namun demikian, menurut Singgi Widakdo, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum, berpandangan ada kesalahan berpikir dari pihak perguruan tinggi. Mereka merasa pengelolaan tambang pasti untung, padahal bisa jadi juga rugi. Loh, saya akan mendapatkan kualitas batu bara grade berapa? Grade ini laku di pasar enggak? Itu Pak Win sudah ngebur puluhan ratusan bor katakan, ternyata batu baranya tidak ada di pasar, Mas Win kan justru rugi. Yang dibayangkan kampus itu kan, untung tapi rugi. Nah, yang kedua batu bara ini 2 PR besar juga. PR ke kampus untuk mendukung transisi energi ya, sikap keniscayaan yang telah dibangun pemerintah. Pemerintah nanti juga menurut saya akan backfire juga bagaimana mengelola transisi. Karena apa? Batu bara itu kan kalau kita cadangannya 31 miliar, sekarang kan 31,7 miliar cadangan. Sehingga apa? Rasio produksi dengan produksi 830 juta di tahun 2024, itu kan logikanya tinggal 20 tahun, paling 30 tahun. Begitu ini nanti ditambah produksi kampus katakan yang ambil berapa, akan coret habis. Terus yang kedua, kampus juga begitu ini tambah, ternyata begitu level produksi nasional tinggi, tahu-tahu negara Cina dan India yang 54% loh, importer itu kan cuma Cina India, kita itu terserap penyakitnya. Tahu-tahu dia bilang, oh doh kita mengurangi tajam, misalnya itu. Bahkan saat ini juga minggu ini kan Cina juga menghadapi manufacturing index yang di bawah 50% kan. Senada dengan Singgi Widakdo, Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid tidak setuju dengan rencana tambang yang diberikan pada perguruan tinggi. Dia mengatakan integritas kampus akan menjadi taruhan terutama soal lingkungan. Karena tambang batubara menjadi salah satu industri yang merusak lingkungan. Menurut Fathul Wahid, jika tambang dianggap pemberian dari pemerintah, maka suara intelektual dari kampus akan semakin senyap ketika terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Selain itu, logika tambang adalah logika bisnis yang berseberangan dengan kampus yang harusnya melahirkan intelektual. Logika bisnis cenderung akan menoleransi banyak cara untuk keuntungan yang sebesar-besarnya yang bisa jadi menabrak hal-hal etis. Setelah tambang diberikan pada ormas melalui PP nomor 25 tahun 2024 yang berlaku mulai 30 Mei 2024, ternyata pelaksanaannya belum jalan sampai sejauh ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Di antaranya PP tersebut tidak memiliki cantolan undang-undang di atasnya, karena seharusnya pemberian tambang itu melalui proses lelang, sementara tambang ormas keagamaan diberikan melalui skala prioritas. Selain itu, menurut Singgi Widakdo, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum, mengelola tambang melalui IUP itu tidak mudah. Karena ada banyak persyaratan, mulai persyaratan keuangan, teknis,
SDM, dan lingkungan. Bahkan ada sejumlah dana kompensasi eksplorasi yang harus dibayarkan. Seperti NU misalnya, harus membayar kompensasi data informasi senilai ratusan miliar rupiah, bisa mencapai 500 miliar rupiah. Uang ini dibayarkan pada KCP atau Kaltim Primakol, perusahaan yang sebelumnya milik Grup Bakri. Kompensasi pada perusahaan ini dilakukan karena sudah melakukan eksplorasi dan pengeboran. Ibaratnya gini, kalau investor baru memiliki wilayah, dia akan melakukan investasi capex, investasi untuk melakukan pengeboran, kan gitu. Mendapatkan data-data itu dipakai untuk mengevaluasi cadangannya berapa, risetnya berapa, sampai kepada mining cost kan, biaya penambangan. Nah, karena wilayahnya itu diberikan, ini salah satu contoh misalnya NU itu diberikan wilayah relinquished dari itu otomatis kan waktu KPC menanamkan modalnya di wilayah tersebut kan dia melakukan banyak pengeboran. Lah, data-data itulah yang dihitung. Nanti apakah riset itu ada kalkulasinya secara kuantitatif. Riset itu harus dibayar berapa per tonnya. Pengeboran itu per meter berapa? Pengeboran yang pakai core, yang non core, yang dalamnya isi tanah lah, atau batu bara, yang non core berapa lah? Semua itu diperhitungkan. Lah kalau analisis batu bara, kalau di Skopindo berapa, di situ bayar berapa lah diperhitungkan. Ini seolah-olah sebagai biaya investor. Lah, tapi uangnya bukan masuk ke pemilik perusahaan lama, tapi masuk ke PNBP, Pendapatan Nasional Bukan Pajak. Lah, itu. Lah, kenapa ini menjadi penting itu agar seolah-olah ada fair gitu loh, bahwa investor itu harus mengeluarkan, jangan sampai nanti dikasih wilayah seolah-olah datanya banyak banget dia nggak bayar kan, seolah-olah dia mendapatkan support dari penambang sebelumnya kan gitu. Singgi Widakdo juga tidak menampik adanya kemungkinan praktik rente yaitu menjual IUP pada pemodal. Apalagi skema yang digunakan bukan lelang tapi skala prioritas. Ini kan pengalian dari awalnya bidding, tender menjadi pemberian secara prioritas. Kan gitu. Baik di rekan ormas maupun perguruan tinggi. Lah, waktu bidding itu ada persyaratan bahwa dia harus mempunyai kemampuan di sisi keuangan. Dia harus mempunyai kemampuan di sisi teknik. Dia harus mempunyai kemampuan di sisi lingkungan, kan gitu. Sama mengenai kemampuan di sisi SDM, kan gitu. Empat-empatnya itu kan harus melekat. Sehingga apa? Supaya tambang bisa berjalan good mining practice, tidak ada impact kepada rusaknya lingkungan, apapun mendapatkan prioritas maupun lelang itu harus melekat, kan itu. Lelang. Kalau itu melekat, pertanyaannya was-wasan wajar saja. Apakah ormas atau perguruan tinggi bisa menambang kan? Nah, pertanyaannya juga sebenarnya kembali, apakah pada awal itu para konglomerat bisa menambang? Kan nggak bisa juga secara personal. Tapi apa? Di undang-undang itu ada yang namanya usaha jasa pertambangan. Sehingga apa? Dia boleh bekerja sama dengan usaha jasa pertambangan. Dengan usaha jasa pertambangan itu nanti dia yang bekerja, tapi tanggung jawab semua aspek dampak terhadap tambang itu bukan pada jasa pertambangan. Tanggung jawabnya tetap melekat pada pemilik IUP. Ya, sehingga Mas Vin saya sampaikan bahwa terus tidak harus bisa menambang. Kalau kita berpikir itu 508 IUP yang mungkin di daerah itu kan pemiliknya juga nyuwun sewu dengan skala rumah, literasinya kan juga tinggi-tinggi juga kan. Dia milih tambang, tapi dia berhak memiliki tambang, dia berhak menunjuk, tapi dia bertanggung jawab. Menurut Singgi Widakdo, ormas ini harus memiliki profesionalisme dan berhitung karena waktu kelola yang diberikan pemerintah hanya 10 tahun. Sementara itu, PBNU sendiri menargetkan mulai menggarap lahan tambang batubara seluas 26 hektar di Kalimantan Timur itu pada Januari 2025 ini. Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, mengatakan pihaknya sudah membentuk perusahaan yang akan mengelola tambang tersebut, yaitu PT BUMN atau PT Berkah Usaha Muamalaf Nusantara. Dikutip dari CNN, KPC sendiri mengelola area konsesi pertambangan dengan luas 61.543 hektar. Perusahaan ini diizinkan untuk menambang mencapai 70 juta ton per tahun, dengan target pasar 25% di Indonesia dan 75% lainnya di luar negeri, terutama 10 negara di kawasan Asia Pasifik. Adapun total cadangan batubara di lahan KPC mencapai 1 juta ton. Data ini berdasarkan perhitungan Call Research estimasi akhir 2019 lalu.
Sementara itu, Muhammadiyah juga sudah menyiapkan 2 perusahaan untuk mengelola tambang hadiah dari Jokowi. Muhajir Effendi, ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah mengatakan sudah membuat perusahaan strategic company yang akan menjadi perusahaan pengelolaan tambang Muhammadiyah dan operating company yang nantinya akan diisi para ahli yang punya pengalaman di tambang. Ketua Jatam Farhad mengatakan pemberian tambang pada perguruan tinggi ini bisa berpotensi konflik kepentingan dari pemerintah. Ada agenda rezim saat ini melanjutkan cara Jokowi. Di periode Jokowi ada visi hilirisasi yang itu sebetulnya sangat merusak lingkungan. Jatam juga mengkhawatirkan pemberian pertambangan batubara karena koperasi dan UMKM. Sebab koperasi dan UMKM ini sama sekali tidak punya kapasitas untuk mengelola tambang batubara. Termasuk bagaimana mengelola dampak lingkungannya. Belum lagi pertambangan ini yang bersifat predarotik, yang melumpuhkan simpul-simpul ekonomi yang ada di wilayah pertambangan tersebut. Jatam juga melihat pertambangan khususnya batubara ini adalah industri yang rapuh, karena membutuhkan modal besar dan teknologi maju, dan secara ekonomi tidak berkelanjutan. Jika tidak ada penolakan, maka ini akan memperluas konflik di masyarakat. Bukan lagi antara perusahaan tambang dengan dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat, tetapi warga dengan warga, dan sekalipun kampus ini akan menjadi yang kita harapkan akan menjadi sebagai wadah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, misalkan menghasilkan tenaga intelektual yang berkualitas untuk bangsa dan negara, tetapi dalam konteks ini justru dia akan menjadi salah satu aktor yang menghasilkan kerusakan dan memperluas kerusakan itu, gitu. Itu yang menjadi problem, gitu, ketika kita memahami kenapa kampus ini harus fokus saja kepada pendidikan dan tidak boleh bermain-main di sektor pertambangan itu sendiri. Jatam juga mengatakan jika tambang ini untuk menurunkan UKT perguruan tinggi juga tidak masuk akal. Karena sebenarnya anggaran pendidikan yang 20% dari APBN itu sudah besar. Hanya saja selama ini tidak dikelola dengan benar. Praktik korupsi juga marak dan subsidi silang. Atau dugaannya adalah untuk menurunkan UKT, saya kira itu adalah nalar yang sangat menyesatkan, gitu. Karena pada dasarnya di APBN kita ini, undang-undang kita itu menegaskan bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya 20% kan dari total APBN kita. Seandainya itu betul-betul dikelola dengan baik, saya rasa UKT mahal itu tidak akan terjadi di Indonesia pada saat ini, karena karena tidak maksimalnya saja, gitu. Karena bukan tidak maksimal, tapi banyak korupsi yang terjadi di sektor pendidikan ini luar biasa besar, dan itu yang tidak dipastikan, tidak dipersoalkan selama ini. Jadi ya dari kita sendiri yang menganggap bahwa ketika UKT itu dijadikan sebagai alasan untuk mengelola pertambangan, saya kira itu menyesatkan, gitu. Karena pada dasarnya mekanisme yang berlaku hari ini saja itu kan subsidi silang tuh antara mahasiswa yang mampu dengan mahasiswa yang miskin, gitu. Dan praktiknya juga kecenderungannya itu masih sangat-sangat bias, masih sangat-sangat amburadul, gitu. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Balik DPR RI, Bob Hasan, menyatakan revisi UU Minerba itu merupakan usulan dari pemerintah. Pemerintah ingin memberikan peluang pada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Bob Hasan juga membantah revisi UU Minerba ini dilakukan secara mendadak. Ini merupakan inisiatif dari DPR yang akan dibawa ke paripurna tahun ini. Terlebih UU Minerba yang lama masih banyak menimbulkan ketidakpastian sehingga DPR perlu mengusulkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 itu. Dan Balik sendiri sudah menyepakati atas inisiatif revisi ini menjadi usul inisiatif DPR. Dengan berbagai polemik dan serba tergesa-gesa, revisi UU Minerba berpotensi cacat prosedur atau cacat formil dalam pembentukan undang-undang. Di samping itu, pemberian hak kelola pada ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan koperasi masih memerlukan kajian yang sangat mendalam. Jangan sampai tambang dibagi-bagi tidak didasarkan pada kajian yang mendalam, dengan menimbang kemanfaatannya dan kompetensinya.